Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan hingga akhir pekan nanti. Hal ini berdasarkan perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Iklim, dan Klimatologi Geofisika BMKG. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi turun di wilayah Jabodetabek hingga 18 Januari 2026 nanti. Dalam sepekan ke depan, potensi hujan ringan hingga lebat masih diprediksi dapat terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek dengan potensi hujan sedang hingga hujan lebat di sebagian besar wilayah Jabodetabek pada periode 12 hingga 18 Januari 2026. Ya, kondisi atmosfer saat ini pemirsa masih labil dan mendukung pertumbuhan awan hujan dalam skala luas. Oleh karena itu, potensi hujan lebat dengan durasi yang cukup panjang masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Beberapa waktu terakhir ini, hujan lebat diketahui memang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga menyebabkan banjir di beberapa tempat. Masyarakat pun diimbau untuk waspada akan potensi cuaca ekstrim yang masih bisa terjadi. Dan langsung saja kita akan mengulas terkait dengan potensi cuaca ekstrim di sejumlah daerah yang ada di wilayah Jabodetabek khususnya dalam kurun waktu beberapa hari terakhir dan juga beberapa hari ke depan. Kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Prakirawan BMKG Pusat, Dina Ike Ayu Mardining Tias. Halo, selamat sore Mbak Dina. Baik, Mbak Dina, kita tahu ya bahwa memang cuaca ekstrim ini masih terus terjadi. Bahkan kemarin di hari Senin, hujan yang konsisten dari pagi, malam hingga ke beberapa waktu pagi sampai pagi hari ini juga menyebabkan ada sejumlah titik yang belum pulih dari banjir. Nah, mungkin untuk gambaran Mbak, terhitung sejak hari ini nanti ya dari malam hingga beberapa hari ke depan ini, wilayah mana saja sih yang ada potensi cuaca ekstrimnya? Baik, Mbak Nisa. Dalam sepekan ke depan, BMKG masih memperkirakan pengaruh dinamika atmosfer pada skala global, regional maupun lokal masih cukup signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia pada umumnya. Potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi hingga 19, kami perkirakan sampai dengan 19 Januari 2026. Namun ini akan tetap kami prediksi setiap harinya, di mana potensinya masih berada dalam kisaran hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Ya, Mbak Dina, apakah kemudian yang Anda sebutkan tadi ini memang mengerucut begitu untuk wilayah Jabodetabek saja atau memang ada wilayah-wilayah lain yang memang juga sama begitu ya memiliki potensi yang cukup mengkhawatirkan juga Mbak Dina? Baik, untuk hingga tanggal 19 Januari 2026, Jakarta masih termasuk dalam provinsi yang harus diwaspadai di hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun ada wilayah-wilayah lain seperti Sumatera Barat, lalu ada Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. Baik, Mbak Dina, jika dilihat kan biasanya memang kita berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun itu kerap kali ada potensi hujan yang cukup tinggi. Nah, untuk kali ini Mbak Dina, apakah jika dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya, ini lebih tinggi terkait dengan intensitasnya dan juga bagaimana hujan ini akan lebih sering terjadi dalam beberapa waktu ke depan? Silakan. Kalau dari sisi klimatologisnya memang untuk periode Januari sampai Februari 2026 memang ini perlu diwaspadai karena ini merupakan periode-periode di mana musim penghujan akan mencapai puncaknya. Baik, tapi Mbak Dina, jika dari pemantauan BMKG mungkin terkhusus adalah untuk wilayah Jabodetabek begitu ya, yang mana kita tahu ini juga bahkan BMKG sudah mengeluarkan peringatan lebih dahulu. Apa yang kemudian membuat di wilayah Jabodetabek ini begitu dikepung begitu ya dengan curah hujan yang cukup tinggi, Mbak Dina? Baik, Mbak. Jika kita berkaca
kejadian kemarin Mbak ya, itu memang di wilayah sepanjang Jawa itu terbentuk adanya wilayah konvergensi, di mana adanya pertemuan massa aliran angin dari wilayah Laut Cina Selatan menuju masuk hingga Pulau Jawa, kemudian juga ditambah dengan aliran angin dari wilayah selatan Pulau Jawa, sehingga terbentuklah wilayah konvergensi yang mampu menumbuhkan awan-awan penghujan yang cukup signifikan, yang mengakibatkan hujan di Jakarta seperti kemarin terjadi sepanjang hari. Baik, lantas bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BMKG nih Bu kepada sejumlah pemangku kepentingan khususnya mungkin para Pemda ya untuk dapat mengantisipasi terkait dengan tingginya curah hujan apalagi dikaitkan dengan dampak potensi banjir dan juga longsor di wilayah yang ada di bagian hilir ataupun di hulu. Silakan. Baik, untuk saat ini ataupun dimulai dari kemarin ya Mbak ya, kami atau BMKG telah berkoordinasi dengan Pemda setempat dengan mengirimkan semacam peringatan dini kepada mereka untuk bisa mengantisipasi potensi-potensi cuaca ekstrim seperti ini. Dan bagi masyarakat umum bisa memantau juga di layanan kami yaitu Digital Weather for Traffic yang telah terintegrasi untuk seluruh wilayah di Indonesia, sehingga bagi masyarakat yang akan berpergian khususnya bisa memantau kondisi cuacanya bagaimana. Baik, tentu itu menjadi imbauan yang penting begitu ya untuk masyarakat dan bisa memperbarui informasi secara berkala dari BMKG terkait dengan cuaca di pada beberapa waktu ke depan. Terima kasih kalau begitu atas informasinya Prakirawan BMKG Pusat Dina Ike Ayu Mardianing Tias dan juga atas waktu dan juga informasinya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Mbak Dina.